Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya telah diberikan kesempatan sampai dengan tahap penilaian ini. Saya Umi Haryani, dosen tetap Politeknik API Yogyakarta dengan NIDN 0505108603 dan NUPTK 03377 6466 5230343. Video ini merupakan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PJJ UKT-PT Sertifikasi Dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dikti Saintek. Dalam video ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Pariwisata dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 6. Berikut ini penjelasan mata kuliahnya. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akuntansi Pariwisata dengan kode AP643. Media pembelajaran dalam mata kuliah ini saya menggunakan Google Classroom, Google Form, dan juga WhatsApp Group. Mata kuliah Akuntansi Pariwisata ini membahas konsep dan penerapan akuntansi pada sektor industri pariwisata. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun siklus akuntansi, analisis biaya, serta menyusun laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan di dalam manajerial industri pariwisata. Peran dalam memahami akuntansi pariwisata ini sangat krusial, khususnya bagi sektor industri, sehingga dapat menjamin profitabilitas dan juga strategi pengambilan keputusan berbasis data di tengah permintaan wisatawan global. Adapun CPL pada mata kuliah Akuntansi Pariwisata, yaitu CPL P1, memahami konsep akuntansi keuangan dan siklus akuntansi. CPL P2 menguasai konsep akuntansi sektor jasa dan sektor perdagangan di industri pariwisata. CPL KU1 mampu mengembangkan teori dan berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif. CPL KK1 mempunyai keterampilan dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku pada industri pariwisata. CPL KK2 memiliki kemampuan analisis laporan keuangan guna pengambilan keputusan. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah, CPNK1 menjelaskan konsep dasar akuntansi pada industri pariwisata. CPNK2 mengidentifikasi transaksi keuangan usaha pariwisata. CPNK3 menyusun jurnal umum dan jurnal khusus. CPNK4 menyusun buku besar dan neraca saldo. CPNK5 menyusun jurnal penyesuaian. CPNK6 menyusun laporan keuangan perusahaan jasa pariwisata. CPNK7 melakukan analisis laporan keuangan, dan CPNK8 mengaplikasikan sebagai project learning. Di dalam mata kuliah Akuntansi Pariwisata terdapat 16 kali pertemuan, diantaranya pertemuan pertama, RPS dan konsep ruang lingkup akuntansi. Pertemuan kedua, persamaan dasar akuntansi. Pertemuan ketiga, laporan keuangan entitas jasa berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Pertemuan keempat, pencatatan transaksi entitas jasa dan membuat pencatatan dalam jurnal umum dan posting buku besar. Yang kelima, membuat neraca saldo berdasarkan rekapitulasi saldo rekening laporan. Yang keenam, identifikasi transaksi penyesuaian dan membuat pencatatan dalam jurnal umum. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan jasa berdasarkan laporan keuangan sesuai standar. Yang kedelapan, ujian tengah semester. Pertemuan 9-10 menerapkan pencatatan persediaan entitas perdagangan. Pertemuan ke-11-12, pencatatan persediaan entitas perdagangan berdasarkan kelompok dan buku jurnal khusus. Pertemuan ke-13, pencatatan persediaan entitas perdagangan berdasarkan pencatatan pada kelompok buku besar khusus. Pertemuan ke-14,
membuat neraca saldo berdasarkan rekapitulasi buku besar umum. Pertemuan ke-15, menyajikan laporan keuangan entitas perdagangan dan juga entitas jasa berdasarkan standar akuntansi keuangan dan menerapkannya dalam industri pariwisata. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester by project, yaitu menyusun dan menyajikan laporan keuangan entitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Untuk sistem penilaian, saya menggunakan sistem penilaian project based learning dan juga blended learning dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Untuk tugas harian sebesar 45%, nilai kuis partisipasi dan kedisiplinan sebanyak 15% dengan minimal kehadiran 70%, nilai ujian tengah semester 20% dan nilai ujian akhir semester 20%. Demikian tadi penjelasan untuk mata kuliah dan juga rencana pembelajaran semester. Untuk praktek pengajarannya, silahkan disimak pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, tentunya udah pada semangat semuanya. Sudah pada makan siang semuanya ya. Ya, semoga udah makan siang semuanya ya. Oke, kita mulai kelas kita akuntansi pariwisata pertemuan kedua. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mbak bisa minta tolong dibimbing berdoa sambil berdiri mungkin. Ibu dan teman-teman, teman-teman bisa berdoa dan berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, semoga semakin semangat. Kita biar fokus, yel-yel dulu seperti biasanya ya. Tepuk fokus. Aku siap fokus. Oke, semuanya siap ya? Siap. Oke, jadi pertemuan kedua ini kita di persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi ini mengacu pada EPS yang pernah Ibu set di pertemuan pertama. Ya, pertemuannya di 100 menit. Nanti kalian diharapkan mampu untuk memahami persamaan dasar akuntansi, baik itu nanti persamaan dasar di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Oke. Kemudian nanti akan saya minta kalian untuk membagi dua kelompok ya, masing-masing nanti presentasi ya, karena memang metodenya di sini presentasi interaktif. Kalian nanti saling tanya, jawab, dan juga menganalisis suatu perusahaan dan juga gimana ketika nanti kalian sudah memahami persamaan dasar akuntansi, mengaplikasikannya ke dalam laporan keuangan ya. Begitu. Jadi ini sesuai RPS yang kemarin. Untuk RPS dan juga materi nanti kalian bisa download di Classroom yang Ibu share ya. Nanti akan saya share untuk aksesnya. Oke, kembali lagi ke materi. Jadi saya yakin kalian sudah nggak asing dengan istilah-istilah ini ya teman-teman ya. Terminologi dalam akuntansi itu istilahnya ada kas, ada piutang usaha, ada perlengkapan kantor, ada peralatan kantor, ada kendaraan, kemudian ada bangunan, ada tanah, dan lain-lain ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti kalian mungkin melihat laporan posisi keuangan, kalian nggak akan asing dan akan sering bertemu dengan ini. Utang usaha, ada modal saham, ada laba ditahan, ada dividen, ya banyak sekali. Ya nanti menyesuaikan saja dengan bentuk perusahaannya. Dia bergerak di bidang apa gitu ya. Nah, tapi sebelumnya teman-teman, sebelum Ibu lebih jauh lagi ke persamaan dasar, sebenarnya fungsi dari laporan keuangan sendiri apa? Kemarin kan kita sudah bahas tuh waktu itu akuntansi ya. Ada bisa jawab? Ya, oke. Laporan keuangan itu berfungsi sebagai
betul sekali ya, bisa menjadi pedoman. Jadi selain pedoman untuk membayar pajak, akuntansi sendiri juga sebagai bagian dari pengambilan keputusan mau dibawa kemana perusahaannya dalam beberapa tahun ke depan, gitu ya. Siapa saja penggunanya? Pengguna laporan keuangan siapa saja? Manajemen, investor ya, kreditur, debitur ya, bahkan karyawan itu sendiri di dalam suatu perusahaan. Oke, good. Oke, kita lanjut ya setelah kita refresh dari yang kemarin. Nah, ini siklusnya ya, siklus akuntansinya ini Ibu ambil dari materinya akuntan ya, dan teman-teman nanti untuk materi Ibu juga menggunakan dasar bukunya Haryono Yusuf ya, dasar-dasar akuntansi. Nanti kalian bisa buka di Classroom. Ya. Nah, di sini siklus akuntansi itu berawal dari transaksi ya teman-teman ya. Transaksi kemudian ke pencatatan jurnal, kemudian digolongkan ke buku besar ya, kemudian ke neraca saldo, kemudian ke jurnal penyesuaian jika ada, kemudian ke neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian laporan keuangan, jurnal penutup, dan lanjut ke neraca saldo penutupan, dan ketika akhir periode itu ada jurnal baliknya, gitu ya. Paham ya sampai di sini ya teman-teman ya? Oke. Nah, saya minta nanti teman-teman juga bisa lanjutkan di dalam prakteknya ya teman-teman. Nah, ini adalah gambaran dari laporan posisi keuangan. Ketika teman-teman membuka laporan keuangan, kan laporan keuangan di sini misalkan laporan posisi keuangan ya. Kan kita bagi dua gini ya teman-teman ya. Di sini ada aktiva, di sini ada apa? Pasiva. Nah, aktiva itu ada di sini, ya. Dia merupakan sumber kekayaan harta perusahaan. Kemudian pasiva ini merupakan kewajiban dan juga modal, ya. Hutang masuk ke sini juga, ya. Oke, ini sambil mengulang. Nah, ini istilah-istilahnya teman-teman. Aset atau harta itu adalah sumber daya yang memang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian liabilitas ini adalah kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain ya, sejumlah uang yang memang dia pinjam, baik itu berupa uang maupun berupa barang maupun berupa jasa. Oke, kemudian ekuitas ini adalah hak residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Nah, inilah persamaan akuntansinya ya. Persamaan akuntansi adalah persamaan yang menunjukkan jumlah harta yang memang itu merupakan kekayaan bagi perusahaan, dan dia akan selalu sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Jadi ketika kita merumuskan itu seperti ini ya teman-teman. Aset atau harta sama dengan utang atau kewajiban plus ekuitas atau modal. Atau ketika dibalik, aset harta ini dikurangi kewajiban, itu merupakan modal atau ekuitas ya. Mudah ya? Mudah dipahami ya teman-teman ya? Oke, kalau gitu nah ini bagian dari turunannya. Aset ya, ketika dijabarkan lagi sama dengan kewajiban plus ekuitas, ada penjabarannya lagi. Apakah dia ada modal saham, apakah ada laba ditahan. Kemudian laba ditahan ini dipengaruhi oleh pendapatan dan juga beban dan biaya, ataupun ketika ada pembagian ke para pemegang saham dividen ya, maka bisa diulangi dividen pemegang saham. Nah, ini jenis-jenis transaksi yang mempengaruhi terhadap ekuitas yang nanti bisa dilihat. Nah, kemudian setelah ini teman-teman, kalian Ibu minta untuk mempresentasikan
membuat siklus perusahaan jasa, ciri-ciri perusahaan jasa. Kemudian nanti saya akan kasih satu jenis transaksi. Kemudian yang di sini ini merupakan perusahaan dagang ya. Jadi berperan sebagai akuntan perusahaan dagang. Sebutkan ciri-ciri perusahaan dagang. Kemudian nanti kalian juga harus membuat siklus akuntansi perusahaan dagang. Kemudian nanti ada contoh satu untuk persamaan dasar akuntansinya. Ya, setelah semuanya selesai, masing-masing kelompok harus presentasi sesuai dengan hasil kerja kelompoknya. Itu ya, silahkan dikerjakan. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Dari tim akuntan jasa dulu ya. Oke, silahkan siapa yang mewakili? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yaitu yang pertama, ciri-ciri akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, tidak memiliki persediaan barang dagang. Terus yang kedua, pendapatan berasal dari pemberian jasa kepada pelanggan. Yang ketiga, biaya utama biasanya berupa gaji, sewa, listrik, dan juga perlengkapan dan biaya operasional lainnya. Yang keempat, fokus pencatatan pada pendapatan jasa dan beban usaha. Kemudian siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Yang kedua, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Yang ketiga, memposting ke buku besar. Yang keempat, menyusun neraca saldo. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Yang keenam, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan. Dan yang kedelapan, membuat jurnal penutup. Dan yang terakhir, menyusun neraca saldo setelah penutupan. Oke, silahkan dari kelompok 2 untuk akuntan perusahaan dagang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok perusahaan dagang. Dan sebagai hasil diskusi kami dalam perusahaan dagang, yaitu perusahaan Nanda, yang menjadi ciri-ciri khusus dalam usaha dagang itu yang pertama adalah kegiatan operasionalnya itu berada dalam pendapatan utamanya itu adalah penjualan barang. Lalu aktiva pokoknya itu berada dalam pembelian, penyimpanan, dan penjualan barang dan memiliki fisik. Namanya juga barang tentu ada fisiknya begitu. Kalau jasa tadi kan karena kita yang melayani maka tidak ada fisiknya juga gitu. Dan menjadi ciri-ciri khas dalam akuntansinya itu ada memiliki akun persediaan barang dan juga menggunakan HPP, harga pokok penjualan, dan memiliki akun khusus seperti potongan, retur, potongan pembelian, dan juga beban-beban seperti beban pengangkutan barang begitu. Dan siklus dalam akuntansi perusahaan itu yang pertama transaksi, masuk ke jurnal umum, masuk ke buku besar. Setelah dari buku besar menuju ke neraca saldo. Dari neraca saldo adanya jurnal penyesuaian, dan setelah jurnal penyesuaian itu muncul laporan keuangan. Setelah laporan keuangan ada juga kembali lagi jurnal penutup. Setelah jurnal penutup ada neraca saldo penutup, dan setelah itu jurnal kembali. Demikianlah hasil diskusi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, close buat kelompok 2. Dua kelompok sudah presentasi ya. Jadi ketika kalian sudah memahami bidang masing-masing perusahaan, kalian akan mudah menggolongkan transaksi ya. Karena kita kan akuntansi pariwisata ya teman-teman ya. Jadi ketika nanti di hotel, di travel ya, atau di restoran itu kan pasti kita akan menghadapi beberapa transaksi yang mungkin ini perdagangan, oh ini jualan kamar, oh ini servis saja gitu ya. Kita akan lebih bisa memahami dan
menuangkannya ke dalam transaksi tadi dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Oke, sekarang Ibu akan kasih contoh persamaan dasar akuntansi yang memang biasa digunakan untuk perusahaan jasa dan juga perusahaan dan dagang. Oke, jadi di sini Ibu akan ngasih satu soal ya untuk persamaan dasar. Kalau perusahaan dagang dan perusahaan jasa untuk modal awal pasti pencatatannya sama ya, karena dia akan masuk ke kas dan juga dia akan masuk ke modal kalau dia disetor secara tunai, tergantung dia akan masuk ke mana ya. Jadi yang mesti Ibu lewatin saja. Kemudian saya akan kasih satu soal untuk perusahaan jasanya ya. Oke, untuk perusahaan jasanya di sini ya ada satu transaksi ya. Saya minta nanti dari kelompok A mengerjakan ya. Jika ada pemesanan untuk jasa servis ya, yang satu tunai dan yang satu masih belum dibayar, itu masuknya seperti apa ya. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh transaksi untuk perusahaan jasa. Ya. Contoh pada tanggal 12 April, PT Terang Dunia mendapatkan pesanan jasa untuk memperbaiki 16 unit komputer dan printer dari PT Duta Niaga dengan ongkos 9 juta rupiah. Untuk transaksi ini, PT Duta Niaga membayar secara tunai, ya kan? Kemudian pada saat yang sama, PT Terang Dunia memperoleh pesanan jasa perbaikan 27 komputer dan printer dari PT Jaya Makmur dengan ongkos sebesar 20 juta rupiah. Untuk transaksi dari PT Jaya Makmur belum membayar sama sekali kepada PT Terang Dunia. Ya, oke, silahkan dikerjakan, Mas. Oh ya. Jadi masuknya kemana? Yang 9 juta masuk kemana? Yang 20 juta masuk kemana? Ditulis itu lalu Sini. untuk Ke 9 juta itu dia masuknya ke K. langsung dan tidak utang, dia masuknya ke aset. Oke. Untuk yang 20 juta itu kata tidak utang, dia masuk ke piutang. Masuk ke piutang, aset juga masuk ke piutang. Oke. Sehingga kalau kalian lihat ya, setelah tadi kita memasukkan setiap akun ya sesuai dengan transaksi, untuk yang baris kedua ini adalah sesuai transaksi ini ya teman-teman ya. Yang 9 juta dia akan masuk ke kas ya, karena dibayar secara tunai. Kemudian yang 20 juta dia akan masuk ke piutang karena dia dibayar secara kredit, belum dibayar atau alias masih dicicil ya. Dan yang berpengaruh selain aset adalah ekuitas, yaitu laba di saham. Itu ya teman-teman ya. Oke, dari transaksi ini saya harap kalian lebih mudah untuk mendaftarkan masing-masing transaksi masuk ke akun mana. Itu ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Oke, dari belajar persamaan dasar akuntansi ini kira-kira kalian mendapatkan apa sih? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Saya. Oke. Jadi menurut saya itu sangat bermanfaat. Kenapa? Karena lebih paham dalam analisis transaksi. Karena dengan persamaan dasar akuntansi ini saya sangat memudahkan dalam setiap transaksi untuk mengkategorikan masuk ke akun yang mana saja. Oke, jadi lebih mudah untuk mengkategorikan Ya. setiap transaksi akan kita masukkan ke akun yang mana. Jadi lebih enak kan kita mengkategorikan dengan persamaan dasar akuntansi ini. Ada yang lain yang mau berpendapat? Saya Bu,
Oke, silahkan. Persamaan dasar akuntansi juga disimpulkan bahwa sebagai peta kompas dan alat verifikasi otomatis dalam seluruh aktivitas keuangan. Tanpa pemahaman dasar akuntansi atau persamaan dasar akuntansi ini, pencatatan keuangan bisa saja menjadi acak dan rawan kesalahan. Jadi lebih enak dan lebih fokus to the point, tidak acak-acakan gitu ya. Oke, berarti semuanya sudah paham ya teman-teman ya? Jadi setelah memahami persamaan dasar akuntansi tadi, setelah mencoba mengerjakan setiap transaksi tadi, kalian lebih mudah mengkategorikan ke setiap akun-akun, digolongkan kemana ya, sehingga harapannya untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa mengerjakan laporan keuangan dari transaksi-transaksi yang akan Ibu berikan di pertemuan selanjutnya. Itu ya teman-teman ya. Untuk selanjutnya ada tugas, yaitu tugas tentang memasukkan transaksi-transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Untuk tugasnya Ibu akan share di Classroom, nanti kalian bisa akses ya. Gitu ya. Nah, begitu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan berdoa. Silahkan Mbak memimpin doa kembali. Ibu dan teman-teman, untuk menghadiri kelas hari ini, izinkan saya membawakan doa. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, dari Ibu mungkin cukup sekian. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat. Demikian tadi video pengajaran pada program studi D4 Akuntansi Perpajakan Politeknik API Yogyakarta. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.